Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hovifah dilaporkan ke KPK terkait dugaan korupsi di Kemensos. Wow, ini ada apa begitu kan ya? Kok ada drama-drama baru begitu kan? Beberapa bulan yang lalu bahwa di kantor Hovifah ya dan waktu itu kalau nggak salah yang ada OTT dari apa namanya soal dana hibah dan sebagainya, ruangan Hovifah juga digeledah katanya begitu kan. Artinya ada apa di situ begitu kan ya. Maka kalau kita melihat dengan apa yang kemudian ini di apa namanya yang menjadi trending di Jawa Timur hari ini terkait dengan Hovifah yang kemudian dilaporkan kepada KPK terkait dengan dugaan korupsi di Kemensos, benar nggak seperti itu begitu kan? Maka dengan adanya seperti ini justru ya membuat Hovifah ketar-ketir. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena ya kita lihat saja realitasnya begitu kan. Ini akan didalami oleh KPK. Ya, kita lihat saja bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi begitu kan, ini harus diproses secara hukum. Nah, kalau memang sudah ada alat bukti. Kalau memang tidak ada, ya ngapain juga begitu melaporkan sana sini. Tapi dengan adanya orang-orang yang kemudian melaporkan ke KPK, justru mereka punya alat bukti. Tapi apakah punya alat bukti bisa dipertanggungjawabkan atau memang mereka mengada-gada atau tidak? Tapi yang jelas dengan adanya pelaporan ini katanya begitu kan ya, katanya ini sudah didalami oleh KPK. Nampaknya oke gas di situ begitu kan, tidak ada pengaruh sama sekali. Yang namanya koruptor ya tetap koruptor akan diproses secara hukum. Tidak ada yang kebal hukum. Kira-kira seperti itu begitu kan ya. Tapi kita lihat saja apakah Hovifah mereka punya bukti atau tidak begitu kan. Tapi dengan adanya orang-orang spekulasi hari ini ya, dari duduk perkara Hovifah ini yang kemudian dilaporkan ke KPK, kasus dianggap kasus dugaan korupsi Kemensos ya, seret petahana Pilgub Jatim. Nah, ini bukan masalah soal dana hibah begitu, tapi dana masalah Kemensos. Nampaknya ini agak mulai muncul spekulasi begitu kan ya. Saya kira seorang Jokowi kalau memang apa namanya Hovifah misalnya ada indikasi-indikasi misalnya begitu kan ya, seorang Jokowi dan Prabowo tidak bisa mengatasi mereka walaupun secara tidak langsung Hovifah sudah oke gas begitu kan. Nampaknya Hovifah akan menyusul Bupati Sidoarjo. Ya kita lihat saja buktinya begitu kan. Kalau memang tidak ada alat bukti ya mesti ditertawakan dong begitu kan ya. Mesti di Jawa Timur itu ya kita lihat saja apakah mereka ada indikasi atau tidak begitu. Maka dengan adanya seperti ini banyak komentar-komentar netizen yang mengatakan wah kena deh ya. Dulu mengatakan oke gas tapi sekarang ya berurusan dengan KPK. Ini kan pasti tahu nanti KPK begitu kan ya. Bahkan ada yang mengatakan ternyata dugaan korupsi waktu jadi Mensos. LSM Lira laporkan korupsi dana ya Bansos Pemprov Jatim ke KPK, tapi juga mandek. Yang kena OTT hanya saat Simanjuntak wakil ke DPRD Jatim. Sementara yang lain ya termasuk penanggung jawab dan kuasa penggunaan anggaran belum disentuh katanya begitu kan. Wah ini kalau belum disentuh ini gimana begitu kan. Ya, yaitu selaku Hovifah begitu kan ya, selaku Hovifah sebagai Gubernur Jawa Timur. Artinya apa? Artinya kalau memang ada indikasi lalu kemudian macet di tengah jalan karena tidak berani mengusut tuntas apa yang dilakukan atau keterlibatan Ibu Hovifah, saya kira juga begitu di Indonesia kalau memang menindak orang itu seadil-adilnya begitu kan ya. Tetapi beberapa asumsi yang kemudian dilakukan oleh KPK Hovifah ini tidak pernah diperiksa katanya begitu kan ya, tidak pernah diperiksa terus kemudian hanya dimintai keterangan dan sebagainya begitu kan. Tapi saat ini kalau ini memang benar-benar dilaporkan lalu kemudian ada alat bukti begitu yang cukup bisa menjadi tersangka. Tapi kalau tidak punya alat bukti, saya kira tidak mungkin mereka. Hovifah yang hanya tertawa lebar di situ begitu kan, ya. Dan dengan adanya pelaporan seperti jelas begitu kan, apakah ini bersifat politis untuk menurunkan citra Hovifah atau bagaimana? Nah itu yang menjadi pertanyaan sekarang ini begitu kan.
Maka saya pribadi berasumsi kalau memang siapapun orangnya begitu kan, siapapun orangnya yang melakukan indikasi-indikasi korupsi, ya kita harus periksa begitu kan ya. Apa salahnya mereka diperiksa begitu? Seperti Anies Baswedan, seperti Pak Ganjar ya, seperti yang lain, mereka sudah diperiksa apakah ada indikasi terkait dengan Formula E, apakah ada indikasi terkait dengan adanya dana hibah, apakah ada indikasi terkait dengan Kemensos dan sebagainya, harus diperiksa. Apa salahnya begitu kan ya, sebagai bentuk ya bantahan bahwa seorang Khofifah tidak terlibat di situ. Ya kita harus beranilah begitu kan ya, harus berani untuk menyampaikan itu begitu. Tapi kita lihat saja bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Khofifah di Jawa Timur justru menurunkan elektabilitas mereka begitu. Mari kita baca ini. Mantan Menteri Sosial Mensos sekaligus mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Parawansa dilaporkan ke KPK oleh kelompok yang mengatasnamakan diri Forum Komunikasi Masyarakat Sipil. Khofifah lalu kemudian dilaporkan terkait dengan dugaan kasus korupsi ya program verifikasi dan validasi di Kemensos tahun 2015 yang diduga merugikan negara serta terkait proyek pengadaan tenda. Bahkan Sutikno mengatakan ada juga pengadaan proyek tenda dengan dugaan kerugian 7,8 miliar. Dia mengatakan kuasa penggunaan anggaran adalah Adi Karyono, mantan pejabat Kemensos yang kini menjabat PJ Gubernur Jawa Timur. Ternyata pada 2015 itu selain program verifikasi dan validasi ada program namanya pengadaan tenda dan juga diduga ada kerugian. Nah inilah yang kemudian ya yang kita telusuri begitu kan ya. Artinya Khofifah ini tidak pada terkait dengan dana hibah tapi terkait dana Kemensos begitu, Kementerian Sosial. Ya, saya pribadi begitu kan ya, ini harus tuntas begitu. Kenapa? Kalau sudah lama ditemukan begitu, bukankah sebelum sebelum purna tugas atau sebagai menteri purna begitu kan ya, mereka diaudit terlebih dahulu dari BPK begitu kan. Kalau BPK lolos, ya ngapain kita harus melaporkan di situ begitu. Tapi saya yakin dan saya yakinnya dan bahkan mendukung sepenuhnya kalau memang ada alat bukti silahkan melaporkan begitu kan ya, biar nanti Khofifah yang membantah bahwa apakah benar ada dugaan-dugaan seperti atau tidak begitu kan, gampang begitu kan. Maka dengan adanya seperti ini masyarakat banyak mewanti-wanti, wah ini bisa saja si Khofifah nanti gagal begitu kan ya menjadi calon gubernur Jawa Timur. Padahal ya para partai di situ sudah memberikan atau mengusung Khofifah begitu kan ya. Tetapi masih tali ulur sana sini terkait calon wakilnya. Khofifah menginginkan email dadak sementara PDP mengajukan 5 kadernya sebagai calon gubernur. Ini gimana coba? Jadi di tengah-tengah isu yang kemudian tarik ulur sana sini siapa wakilnya begitu kan, maka di satu sisi Khofifah dilaporkan begitu kan. Apakah nantinya bersifat politis atau tidak? Kita tunggu saja bagaimana apa yang disampaikan Khofifah. Kalau mereka diminta keterangan gampang saja begitu kan ya. Maka yang mengatasnamakan diri begitu kan yaitu Forum Komunikasi Masyarakat Sipil. Jadi kalau kita banyak sih LSM yang kemudian melaporkan sana sini tapi ujung-ujungnya mereka tidak punya alat bukti begitu kan. Tapi kalau mereka punya alat bukti yang cukup bukan tidak mungkin begitu. Salah satunya adalah terkait dengan manuver politik PDIP. Bahkan ya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP terus berupaya membujuk Khofifah Indra Parawansa meninggalkan email dadak untuk Pilgub Jatim. Ini menurut saya pribadi pertarungan yang sangat sengit begitu kan ya. Khofifah memantapkan diri wakilnya itu adalah email dadak di situ begitu kan. Sedangkan dari PDIP mereka ingin sekali bahwa wakilnya itu adalah dari PDIP begitu kan. Ada 5 kader yang didorong mereka. Tapi kita lihat saja realitasnya apakah PDIP akan mampu bersaing begitu di situ begitu kan. Tapi nampaknya kalau bukan PDIP kayaknya bisa saja Amir ini begitu. Bisa saja tidak mendukung Khofifah lagi begitu kan. Yang salah satunya katanya dari Golkar, yang satunya dari Partai Demokrat, yang satunya inginnya dari Gerindra dan sebagainya. Jadi artinya apa? Kenapa Khofifah itu menjadi rebutan? Karena mereka petahana begitu kan ya. Tapi bukan tidak mungkin ini persaingannya adalah persaingan dari PKB nantinya begitu yang kemudian melawan si Khofifah. Ya bisa saja keok mereka begitu kan.
Oke, yang mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.